People, berjumpa lagi bersama saya Natalia di Warta Bicara kali ini. Dan tentunya saat ini saya bersama dengan sosok yang inspiratif sekali. Beliau saat ini aktif menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Komisi 1. Kita mau sapa bersama, ada Bapak Alexius S. Liter. Halo Bapak. Halo juga, terima kasih sudah datang di Komisi 1 DPRD. Terima kasih juga Bapak sudah membolehkan kami untuk hadir dan langsung berbincang dengan Bapak di hari ini tentunya. Saya biar lebih santai nih Pak, enak dipanggil Bapak atau dipanggil Abang? Oh, bebas saja lah. Bebas aja. Karena kita ini kan wakil masyarakat, terserah masyarakat memanggil apa. Siap. Harus siap. Oke, kalau gitu saya panggil Abang saja biar lebih dekat ya Pak. Siap. Oke, kita lebih santai aja Pak, tenang saja. Siap. Jangan ragu. Ya, apa kabar Bang? Baik, Sehat? sehat. Sehat, luar Puji biasa. Tuhan, ya. Nah, kesibukannya nih Bang, akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Kita untuk DPRD Provinsi ini kita untuk menjalankan tugas selalu taat dan patuh dengan tertib. Artinya kita setiap bulan melakukan rapat pansus namanya itu. Pansus itu apa? Bukan pansus. Banmus. Banmus itu menentukan jadwal kegiatan kita selama 1 bulan. Oke, jadi selama 1 bulan ada? Iya, jadi kita semua kegiatan kita tidak terlepas dari Banmus itu. Oke, baik. Itu semua di mana-mana begitu. Selain Banmus, kegiatan lagi Pak, siang lain mungkin Bapak disibukkan dengan kegiatan pribadi mungkin? Oh, kalau pribadi mungkin ya dikesampingkan. Kita pertama untuk tugas. Yes, benar, harus ya Pak. Iya. Oke, baik. Mungkin boleh sedikit mengulik biografi dari Abang sendiri nih, lahirnya di mana dan juga pendidikannya nih Bang, karena kita mau lebih mengenal dekat lagi dengan Bang Alexius ini. Siap. Baik, saya termasuk politisi yang sudah tua, karena lahirnya di 71 ya, tahun 71. Anda mungkin masih belum ada saat ini. Baik. Ya bahkan mungkin saya seumur dengan orang tua nih. Iya. Oke, untuk pendidikannya Bang? Pendidikan saya yang jelas sudah lulus SLTA. Ya. Pernah juga kuliah waktu itu di Banjarmasin, tapi nggak selesai. Karena memang waktu itu saya sibuk bekerja ya, bekerja akhirnya setiap kali mau ujian waktunya berbenturan dengan jadwal kerja yang tidak bisa ditinggalkan waktu itu ya. Oke. Iya. Baik. Nah, sebagai seorang anggota aktif ya Pak, Siap. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Komisi 1. Betul. Nah, Bang Alexius, apa sih sebenarnya yang mendorong Abang pertama kali nih untuk mengajukan diri sebagai seorang anggota Dewan? Oh, baik. Jadi gini, panjang ceritanya. Saya 2014-2019 saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Saya dari fraksi tetap PDI Perjuangan. Sebelumnya saya pernah jadi kepala desa. Oh, wow. Saya termasuk yang lengkap juga ya. Karena dulu saya sebetulnya dasar awalnya itu bukan politisi ya. Saya dulu seorang ya pekerja, saya manajer sebuah perusahaan. Beberapa perusahaan saya sudah pernah pegang. Tapi 2008 saya udah resign, terus saya mandiri. Di 2000 saya dipanggil lagi, ya jadi kepala cabang perusahaan. Di perusahaan? Iya. Terus di 2010 karena saya pulang kampung, sebelumnya kan saya juga ikut usaha dulu kayu ya. Karena saya berhenti dari farmasi, saya ke kayu. Jadi panjang ceritanya kalau banyak ya Pak sepak terjangnya, perjalanannya ya Pak. Hampir semua saya udah pernah. Wah, luar biasa. Iya. Oke. Jadi di 2010 saya terpilih sebagai kepala desa. Harusnya jabatan saya masih 2010 sampai 2016 karena jabatannya kan 6 tahun. Iya benar. Tapi waktu di pemilu 2014 sama kawan-kawan sama-sama kepala desa itu saya diminta maju ikut, ya akhirnya saya mundur karena ketentuannya untuk ikut pilkada, pemilihan umum ya bukan pilkada, pemilihan umum itu kita harus mundur dari jabatan sebelumnya. Jadi saya sempat menjabat cuma 2 tahun lebih. Ikut waktu itu ada 8 orang kepala desa yang seangkatan saya. Ya waktu itu ya sepertinya saya sendiri yang diberi kesempatan begitu ya. Jadi saya 2014 sampai 19 di kabupaten, 2019 ke 2024 lanjut
ke provinsi ini sampai dengan sekarang. Luar biasa. Ya. Tentunya masyarakat tuh juga percaya nih karena Bapak punya track record yang luar biasa sih dari kepala desa sampai Iya. dengan di provinsi saat ini ya Pak. Betul. Jadi begini, motivasi saya dulu begini. Saya sebetulnya pada saat 2010 tidak ingin jadi kepala desa. Tapi karena masyarakat meminta, saya satu-satunya calon kepala desa yang ada surat tertulis dari masyarakat. Wow. Untuk bersedia Oke. mencalonkan diri dan itu ditandatangani BPD. Langsung masyarakat Langsung, yang iya. meminta Bapak untuk naik Iya. jadi kepala desa ya Pak? Betul waktu itu. Luar biasa. Nah setelah saya jadi kepala desa, saya sadar diri berapa sih kemampuan saya saat itu belum ada di desa. Dan desa itu kan baru ada 2014-2015. Waktu zaman saya itu belum ada. Dan desa yang sekarang sampai 1 miliar satu desa ya. Jadi dulu zaman saya itu kepala desa cuma dapat honor 1.250.000 setiap bulan. Oke. Dana desanya cuma 30 juta, dipotong pajak kurang lebih sisa 27 juta. Oke. Ya. Dan itu pun kita terima di bulan Oktober gitu ya. Itu memang tempat saya itu sangat-sangat tertinggal sekali. Jadi saya ingin bertarung, coba ikut-ikut ya gitu ya. Ternyata ya bisa terpilih. Jadi motivasinya satu saja sebenarnya. Karena kita ingin membangun daerah kita itu, kita tidak akan mampu kalau kita tidak ikut dalam dunia politik gitu ya. Karena porsi pembangunan itu ada di situ. Iya, harus Iya. masuk terjun Iya, langsung. Betul. Kalau sekarang kepala desa sangat beruntung karena mereka ada dana desa dari pusat ya. Iya. Jumlahnya sampai miliaran. Jadi mudah sekali untuk membangun desanya. Dan itu baru ada setelah 2015 Iya, ya Pak ya? 2015 mulainya itu. Luar biasa sekali. Perjalanan panjang Bapak sampai ada di posisi saat ini sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Komisi 1 dan pastinya dalam perjalanan panjang Bapak ini tentunya ada orang-orang yang berjasa dan berperan penting nih Pak. Boleh mungkin sebutkan satu atau beberapa orang yang mungkin berjasa dalam perjalanan karir Bapak dan kenapa seperti itu Pak? Begitu ya. Iya. Sebenarnya kalau kita bicara masalah jasa seseorang, ya relatif ya. Tapi yang pasti ini adalah anugerah dari Yang Kuasa. Benar. Yang penting kita kan setiap anggota DPRD, setiap awal periode dilantik, kita selalu menyatakan atau mengungkapkan janji dan sumpah untuk mengabdi kepada masyarakat. Dan itu memang harus sungguh-sungguh gitu ya, harus sungguh-sungguh kita bukan cuma di bibir saja gitu ya. Jadi memang sumpah dan janji itulah yang harus kita pegang ya. Jadi tujuan kita di sini adalah kita penyambung lidah, penyambung aspirasi masyarakat. Benar. Karena kita tahu bersama Kalimantan Tengah ini dengan luasan 153.000 km persegi, 1,5 kali Pulau Jawa dengan jumlah penduduk cuma 2 juta sekian, ya kan? Jadi memang betul-betul perlu ekstra. Bagaimana kita untuk membangun daerah kita yang nyatanya sampai sekarang pun masih tidak semuanya bisa terdanai. Itu. Jadi kita ini memang kabupaten provinsi terluas kedua setelah Papua kan. Nah, jumlah penduduknya bayangkan orang sepulau Jawa itu pindahkan ke sini semua. Iya. Masih kosong separuh. Masih kosong Pak. Masih Separuh, terlihat ya. hijau di tempat Masih kita hijau, Pak. Iya. Luar biasa sih Pak. Baik, oke kita masuk ke pertanyaan yang sedikit serius. Siap. Ya. Tapi tetap santai. Jadi masih rileks. Siap. Oke. Sebagai anggota dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Siap. apa nih prioritas utama dari Abang sendiri dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah? Baik. Untuk DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kita setiap tahunnya ada 3 kali masa sidang. Dalam 3 kali masa sidang itu kita juga mengadakan 3 kali reses. Reses itu adalah kita turun ke masyarakat, ke dapil masing-masing untuk menampung aspirasi apa saja keperluan. Benar. Ya, yang menjadi prioritas di masyarakat itu. Yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Iya, itu yang kita utamakan di situ. Jadi orang membangun desa, daerah atau provinsi ini kita berdasarkan keperluan, bukan keinginan dan hawa nafsu. Ya, artinya gitu ya, Benar. mungkin jelas. Karena rata-rata sekarang kadang-kadang orang tidak butuh, ya kan? Tapi dilakukan, dibuat. Nah ini itu kesalahan besar ya. Benar. Jadi gunanya riset itu kita mendengar langsung apa aspirasi masyarakat. Jadi semuanya langsung Langsung ya. dan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri. Makanya keperluannya. adanya reses itu ya Pak. Iya betul, karena kita bertemu langsung. Jadi kalau kita nggak bertemu langsung nanti jangan-jangan apa yang kita kasih tidak sesuai dengan yang mereka perlukan. Jadi bukan keinginan ya. Iya. Yang lebih utama adalah keperluan. Keperluan, kebutuhan. Iya, untuk bukan masyarakat keinginan itu ya. sendiri. Itu. Benar. Mbak, selanjutnya Pak, bagaimana nih pandangan dari Abang sendiri mengenai perkembangan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah dalam beberapa tahun terakhir? Ekonomi kita sekarang ya boleh dikatakan agak menurun karena kenaikan harga ya. Pengaruhnya di kenaikan harga luar biasa sekali. Contoh saja kita beras kan dulu harga 11.000, 12.000. Benar. Sekarang sudah 18.000. Benar. Semakin menanjak tingkat inflasinya. Iya. Sedangkan daya beli atau pendapatan masyarakat kan tetap. Ya kan? Nah, ini yang jadi beban sekarang. Sebenarnya saya punya kalau bisa ini saya bisa punya keinginan yang sejak lama ya. Saya sejak 2016 saya sudah ungkapkan. Kenapa saya dulu dari kepala desa mau langsung saya tinggalkan sama dia? Ya. Karena banyak sebetulnya program-program pemerintah yang sudah ada itu tidak pernah sampai. Contoh, ya yang nyata, subsidi LPG, BBM. Bayangkan subsidi untuk LPG dan BBM aja pemerintah pusat mengeluarkan dulu 132 triliun per tahun. Itu kan tujuannya mulia sekali untuk meringankan beban masyarakat kan. Nah sekarang jadi 502 triliun. Apakah subsidi sampai kepada masyarakat? Contoh LPG. Subsidi harganya 17.800. Sampai di desa 50.000. Oh, jauh sekali Pak. Nah, saya orang pertama dulu sebenarnya yang meminta ini terjadi karena kesalahan distribusi. Baik. Karena mereka melalui agen-agen. Saya orang pertama yang minta untuk distribusinya disalurkan melalui BUMDes atau koperasi desa. Benar. Kalau itu sudah benar penyalurannya, artinya penyimpangan hampir tidak ada kan. Bayangkan, untuk saya ambil contoh kayak di Kotim aja. Di Kotim itu jumlah desa 168 dengan 17 kelurahan. Ya. Nah sekarang terakhir pertemuan dengan BPH Migas dan Pertamina, untuk kuota itu ada 300.000. Saya menghitung kalau untuk satu desa itu dikasih kuota ya, kuota satu desa itu 200 tabung dikalikan dari 168 itu kan cuma 32.000. Siklus dua kali satu bulan kan naik cuma 70.000. Kita masih ada kelebihan 230.000. Kemana barangnya? Ya, saya sudah sampaikan itu. Bahkan BBM bersubsidi itu bisa sampai ke tingkat desa dengan harga subsidi plus ongkos angkut saja sebenarnya. Itu belum pernah ada. Saya pernah debat sama siapapun, mereka nggak bisa jawab. Karena kalau LPG 17.000 sekian, kita salurkan melalui BUMDes atau koperasi desa, sampai di desa itu dengan harga cuma 25.000. Pasti. Itu belum sampai sekarang enggak. Saya ini banyak perdebatannya. Jadi itu banyak kita pengorbanan negara itu tidak sampai kepada yang berhak itu sebetulnya. Iya. Jadi itu saya orang pertama sebetulnya dari dulu sudah. Keinginan cita-cita saya, seandainya saya bisa jadi gubernur atau jadi bupati, itu hal utama yang saya selamatkan ya. Baik. Iya. Langsung harusnya didistribusikan tanpa ada perantara lain ya Pak ya? Betul. Kalau distribusi itu jelas sampai ke tingkat desa dengan BUMDes, ya kan Badan Usaha Milik Desa atau koperasi desa. Itu tidak sampai 25.000, bisa juga. Harga masih tidak mungkin naik signifikan ya Pak? Iya, dan dipastikan sampai langsung kepada penerima manfaat ya. Benar. Itu. Baik. Betul. Nah, ini terkait dengan isu-isu lingkungan yang ada di Kalimantan Tengah. Kan lagi rame nih Pak, banyak sekali isu-isu yang muncul apalagi di media sosial. Karena kan sekarang kita di media sosial itu cepat sekali ditangkap oleh setiap kalangan masyarakat. Salah satunya seperti deforestasi dan juga tentang kerusakan hutan yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, kira-kira nih Bang, apa langkah-langkah yang diambil oleh DPRD dalam menangani isu-isu lingkungan tersebut dan bagaimana sih peran dari pemerintah sendiri? Silakan. Baik, kalau kerusakan lingkungan ya, apa dulu penyebabnya? Kalau katanya akibatnya, ya sekarang kan santer kan
penambangan liar. Benar. Ya kan? Iya. Nah, kalau saya menghitung untuk kasus penambangan liar, kita bicara perusakan ya, artinya merubah bentuk alam kan. Benar. Nah, antara penambangan dengan pembukaan lahan perkebunan itu 1:20. Oke. Ya kan? 1:20 itu begini. Kalau perkebunan, ya perkebunan itu dia punya izin seandainya 5.000 hektar. Ya kan? Dia bisa garap lebih dari itu. Benar. Bahkan bisa 7.000, bisa 8.000. 7.000 bisa, Betul. 10.000 pun bisa. Nah, itu sifatnya kalau perkebunan. Jadi antara perkebunan dengan pertambangan itu beda. Kalau pertambangan, dia izin keluar seandainya 2.000, izin dari 2.000, belum tentu dia 2.000 bisa garap semua. Dia berdasarkan isi kandungannya di situ. Kalau kandungan cuma 500, dia nggak bakal buka lebih dari itu. Ya kan? Jadi kalau kita bicara kerusakan lingkungan dengan luasan itu relatif. Ya. Baik. Iya, cuman permasalahan yang jadi masalah kan katanya kan peti pertambangan liar tanpa izin. Nah, itu sebetulnya ya kalau saya lihat kenapa nggak tidak dibuatkan saja aturan yang jelas. Ya kan? Untuk mereka supaya mereka tidak curi-curi, tidak lagi dianggap ilegal. Karena sekarang kebutuhan mereka memang harus terpenuhi. Apalagi harga-harga inflasi sudah meningkat seperti ini, mereka tidak punya usaha apa. Betul. Kalau di muka saya kebun mesti 4 tahun 5 tahun baru bisa dinikmati kan. Benar. Nah kalau ini kan kerja hari ini besok lusa bisa jadi duit. Besok bisa jadi duit. Betul. Benar. Itu yang menghasilkan. itu yang saya lihat ya. Karena pernah saya beberapa setahun yang lalu saya langsung melihat mereka dan hasil mereka pun sebenarnya tidak sebanyak-banyak amat gitu ya. Dan lokasinya juga nggak separah-parah. Yang nggak perkebunan kan satu kebun bisa 10.000 hektar, bayangkan 10.000 hektar. Sedangkan lokasi ketambang paling dia 100 hektar, 200 hektar. Kalau dia nggak ada kandungannya, suruh nambang aja nggak bakal mau dia. Iya kan? Iya. Itu sebetulnya. Jadi kita itu namanya otonomi daerah itu sebetulnya kita ada kebijakan khusus ya. Benar. Iya. Tinggal bikin aturan bagaimana nanti direklamasi kalau udah selesai. Iya kan? Itu sih kalau saya secara kemanusiaan ya. Iya, Pak. Tapi kita bicara masalah aturan ya katanya. Tapi aturan itu kan sebenarnya tujuannya kan untuk melindungi, mengatur, ya kan? Mengatur, melindungi dan supaya menjadi nilai tambah gitu. Itu sebenarnya. Kalau dia akan menjadi menyengsara kan buat apa kita bikin aturan kan begitu. Baik. Oke. Kita beralih ke terkait dengan pembangunan. Nah, di Kalimantan Tengah sendiri ini, Bang. Apa sih rencana pembangunan infrastruktur yang sedang diprioritaskan oleh DPRD Kalimantan Tengah saat ini? Untuk saat ini rata-rata hasil riset kami, dimanapun juga itu ya berdesa-desa, mereka selalu minta dan teriak itu masalah infrastruktur jalan. Oke. Benar. Jalan antar desa, ya kan? Karena sekarang itu jalan antar desa itu hampir 90%, 90%, 55% mungkin. Kalau di sana memang tidak memadai karena tidak pernah diaspal. Yap. Satu jengkal aspal pun tidak ada. Ada yang sudah teraspal pun juga rusak parah gitu ya. Jadi memang keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat itu memang itu infrastruktur jalan. Itu yang paling. Untuk rencananya sendiri mungkin untuk pembangunan infrastruktur itu. Iya. Ya, Pak ya. Iya. Oke. Nah, kita beralih dulu ini, Bang. Siap. Kalau tadi kita sudah membahas tentang Abang sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kita mau bergeser sedikit karena dalam tahun ini kita sudah memasuki waktu pilkada. Oh iya. Tahun-tahun pilkada di 2024. Nah, dengar-dengar ya kan, dengar-dengar kabar burung di sana. Abang ini ada keinginan untuk maju di Pilkada 2024. Nah ini di Kabupaten kelahiran sendiri ya Bang? Iya, Kota Waringin Timur. Benar. Jadi begini, untuk urusan pilkada memang persyaratan utama kita harus ada penugasan. Benar. Dari partai politik. Yes. Ya. Jadi kenapa itu harus dari partai politik? Makanya di bahasa kami PDI Perjuangan itu adalah petugas partai. Karena menurut undang-undang dari penyelenggara pemilu DKPU, peserta pemilu itu adalah partai politik, bukan orang per orang, kecuali dia independen ya. Yep. Artinya independen kan cuma ada satu. Cuma ada satu. Iya. Jadi kalau yang melalui partai politik itu harus ada penugasan khusus. Itu. Jadi kita
pada saat ini mendaftarkan diri. Oke. Mendaftarkan diri, nanti evaluasinya di partai politik. Jadi Baik. dilihatnya. Kenapa saya kemarin coba mendaftar, karena juga atas saran kawan-kawan ya. Karena untuk di Kotim itu memang harus ada perimbangan untuk kepala daerahnya antara Muslim yang mayoritas dengan yang minoritas itu. Kebetulan saya Katolik, jadi saya kemarin mendaftar, dasarnya ya anjurkan kawan untuk minoritasnya kita perlu untuk mendampingi mayoritasnya gitu. Baik. Iya, Muslim non Muslim lah itu sebetulnya. Berarti ada dorongan juga dari Ada dorongan dari kawan-kawan juga dan juga kita juga merasa mungkin ya, saya kan sudah pernah jadi kepala desa, sudah pernah anggota dewan kabupaten, provinsi pun sudah berjalan. Iya, ya. Apa salahnya kalau kita ya cuma benar. iya, ya kan. Beda halnya kalau saya belum pernah apa-apa ya mungkin saya tidak punya keberanian ya. Tapi luar biasa sekali loh Pak, memilih Kabupaten Kotim sebagai daerah di mana Bapak akan mengikuti Pilkada 2024 nih. Kebetulan juga kita dengar mencalon sebagai wakil bupati ya Pak? Ya, mendaftarkan diri untuk Mendaftarkan itu. Iya, diri untuk karena wakil salah bupati. satu saya adalah seorang pengurus partai. Jadi kalau di PDI Perjuangan itu kita pengurus ini ada 3 orang. Ketua, sekretaris dengan bendahara. Baik. Jadi KSB namanya. Ketuanya kita bupati yang sekarang, Oke. Petahana, Pak Ali Kinur. Saya sebagai sekretaris, ada bendahara lagi. Tapi kami punya hak, kata. Jadi pengurus itu boleh mendaftar. Walaupun juga kader-kadernya juga terbuka siapa saja. Tapi karena Iya. saya sebagai sekretaris, ya saya cobalah mendaftarkan diri. Iya. Karena kita utamakan kader juga ya dari partai. Benar. Oke. Siap. Baik Bang, ini Abang kan mendaftarkan diri sebagai wakil bupati Kotim nih. Apa yang akan Abang prioritaskan nanti ketika ya alhamdulillah nih, puji syukur kalau misalkan Abang terpilih, apa yang Abang prioritaskan? Oh, banyak sekali. Jadi mimpi saya itu sejak lama saya dari kepala desa. Terpendam ya Bang? Iya, jadi dari kepala desa, anggota dewan kabupaten sampai provinsi itu terakumulasi banyak. Kalau saya ceritakan mungkin belum ada kawan-kawan lain. Saya berani jamin. Yang pertama tadi ya, saya prioritaskan bagaimana subsidi baik BBM maupun LPG itu harus sampai ke tingkat desa. Tanpa ada perantara Tanpa tadi. berada dengan harga subsidi plus tadi, plus ongkos angkut aja sebetulnya. Benar. Makanya angkanya 25.000. Ya, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap tahun kan pemerintah pusat maupun daerah kan selalu memprioritaskan anggaran itu kan 20% untuk kesehatan dengan pendidikan kan. Nah, jadi saya sangat paham sekali bagaimana rasanya jadi tenaga di desa ya. Jadi saya prioritas setiap desa itu harus ada satu pusat kesehatan masyarakat bagi puskesmas ataupun puskesdes namanya ya. Itu harus ada. Itu harga mutlak, setiap desa harus ada. Karena sekarang itu hampir semua desa, sebagian besar-besar belum ada. Harus ada satu desa satu puskesdes ya dengan tenaga medisnya. Setiap tenaga medisnya kita harus fasilitasi dia, kita kasih kendaraan personal. Kenapa? Dia tidak mungkin kita paksa bekerja tanpa fasilitas yang cukup. Benar. Ya kan? Jadi contoh kayak di desa. Di desa itu kan namanya penduduk desa itu kan nggak numpuk di satu desa saja. Iya. Jadi kalau ada di ladang di sana dari jarak ke desa hanya 2 kilo 3 kilo, masa kita paksa yang sakit harus berobat ke desa, ya kan? Karena kebanyakan jaraknya ya Pak, Iya. yang mempengaruhi juga Dia di sana. sudah sakit, suruh jalan ke situ jangan kan untuk jalan ini jangan. Jadi harus petugas yang jemput bola ke sana kayak gitu. Iya, Itu benar. untuk ini saya ya. Jadi untuk tenaga pengajar pun kayak guru-guru juga mereka dikasih kendaraan. Ada operasional Harus juga. ada personalnya ya. Itu satu. Kedua ya, yang ketiga tadi sudah saya jelaskan ya masalah itu. Nah, yang paling masalah sekarang tidak pernah selesai itu isu-isu masalah 20% kewajiban perusahaan masalah perkebunan. Itu konflik berkepanjangan sampai sekarang tidak selesai-selesai. Tahu kenapa itu tidak selesai? Karena memang aturannya tidak jelas. Tapi saya bisa memberikan solusi sebetulnya. Untuk finalisasi sebetulnya kita jangan bicara 20%, jangan bicara lahan. Baik. Ya, saya pernah menghitung ya, bahkan masuk di media juga. Saya orang pertama yang minta itu 20% itu kita tidak bicara lahan, tapi nilai. Ya, langsung nilai saja. Jadi di Kotim itu
yang berizin terbit 53 rasanya perusahaan besar dengan luasan 800.000 hektar. Itu yang tercatat. Mungkin realnya mungkin bisa 1 juta ya. Iya. Ya, nah saya ambil sederhana saja. 800.000 kalau kita kalikan 20% kan ada 160.000 hektar. Ya kan? Oh. 160.000 hektar kalau dibagi dengan jumlah desa 168 desa itu kita ketemu 940 sekian rasanya hektar per desa. Hektar per desa ya? Per desa. Bayangkan. Jadi kalau 1 hektar itu menghasilkan 2 ton 1 bulan. Iya. Anggaplah kita ambil rata-rata dalam 1 tahun itu 20 ton saja. Ya kan? 20 ton per hektar dikali 940 berapa itu? 19.000 ton itu. Wow. Ya kan? Harga sawit sekarang sudah 2.400. Iya. Ya kan? Saya hitung gini aja, dengan harga 2.000 aja. Atau harga 1.000 aja ketemu 19 M itu. Ketemu dong, Pak. Iya dong. Dengan hektar seperti itu. Iya, banyaknya. itu dengan asumsi 1.000 aja. Untuk 1 desa saja. 1 desa saja. Wow. Saya udah ngitung itu sekitar kalau harga 1.000 sih kan 20 M setiap desa. Wow. Itu sangat membantu sekali. Bukan sangat membantu lagi. Lebih lagi ya, Pak. Iya, jadi untuk infrastruktur, kesehatan semua pasti saya tertutup. saya kasih ilustrasi begitu. Jadi kalau 20 M setiap desa. Terus desa mendapatkan 40% aja. Iya. Berarti kan 40 berarti 8 miliar ya. Iya. Yang 12 miliar ini kan kita kembalikan perusahaan untuk perawatan, pupuk segala macam kan. Jadi kita harus terima dana saja. 8 M setiap desa itu. Kalau ada 5 desa 1 kecamatan. Mereka bisa konsorsium bangun rumah sakit. Jadi bisa dengan cara itu kita bisa berobat gratis. Satu kampung atau mau bareng-bareng berapa rumah sakit bareng-bareng sana monggo. Iya kan? Iya, Enggak, masuk akal enggak? Itu kan terjamin langsung tuh, Pak. Iya, terjawab langsung dan pihak investor, pihak perkebunan, pihak perusahaan mereka tidak akan keberatan karena tidak merugikan mereka. Mereka nerima dengan harga Rp1.000 bagaimana? Karena itu kembali ke mereka. Tapi kalau di situ kita kita serahkan ke mereka 20%-nya, mereka panen sendiri, jual sendiri, orang investor kan rugi dia. Dia buka lahan sudah kan. Nah, dan itu kenapa sampai sekarang tidak akan selesai. Nah, Anda boleh tanya dimanapun ada ya. Belum pernah ada yang bicara seperti ini kan? Belum pernah. Cek saja semua podcast di mana. Tidak ada yang bicara ini. Cuma saya boleh tanya sama media. Cuma saya. Iya kan? Dari LPG bersubsidi, BBM bersubsidi. Itu cuma saya. Iya. Termasuk infrastruktur. Sebenarnya infrastruktur itu kan nggak mahal-mahal banget. Bayangkan, contoh kayak di Kotim ya. Kotim itu kan APBD-nya 1 tahun kan hampir 2 triliun. Iya. Iya kan? Hampir 2 triliun, potong dulu sananya 20% untuk kesehatan dan pendidikan. Betul enggak? Ada 400 miliar itu. Masih ada 1,6. 600 juta itu adalah belanja pegawai. Iya. Ya kan? Itu kan tetap nggak bisa diapa-apain. Di situ masih ada 1 triliun. 1 triliun. Nah, 1 triliun itu kalau kita ambil 200 miliar saja untuk infrastruktur aspal ya. Berarti 1 tahun kita bangun jalan 100 kilo aspal. 100 kilo. Jadi kalau 1 desa itu jarak 2 kilo, 3 kilo dapat berapa desa itu coba? Betul enggak? Betul. Nah, jadi sebenarnya sederhana. Sederhana sekali. Bisa kita perjawabkan dimanapun. Iya, kalau saya jadi bos, itu pasti. Kalau saya tidak bisa laksanakan itu 2 tahun boleh mundur gitu ya. Karena saya awalnya kan saya orang swasta ya. Saya kepala cabang beberapa perusahaan. Jadi kalau kita di swasta kan udah tahu sendiri. Duit Rp5.000 harus kita pertanggungjawabkan, harus jelas ya kan. Beda sama sekali. Jadi kita tidak main kalau untuk efisiensi, efektivitas itu harus. Itu kunci dari manajemen. Dia harus efektif, efisien. Ya, jadi kalau di ini kan tidak bisa karena kesepakatan. Artinya kalau kesepakatan perlu nggak perlu ya udah sepakat. Iya, karena sudah sepakat. Itu dia. Jadi kita skala prioritasnya terabaikan kadang-kadang ya gitu ya. Baik. Oke. Luar biasa sekali ya, Bang. Biasa di luar kali. Oke, baik Bang. Kalau tadi kita sudah mendengarkan bersama tentang prioritas nih ketika nanti Abang terpilih sebagai wakil Bupati Kotim, boleh dong sharing untuk visi misinya? Oh, karena
Iya, karena masyarakat sekarang kan sudah mulai kritis, masyarakat juga pintar nih Bang, Iya. harus pintar memilih juga kan, Iya. sebagai arahannya dan acuannya nanti pada saat pilkada 2024. Boleh mungkin share Betul. sedikit Bang? Kalau masyarakat memang harus pintar memilih. Benar. Jangan salah menilai. Jangan salah menilai, seperti lagu. Kalau jangan salah menilai, makanya jangan sampai 3 Sampai kali. 3 kali. Nyambung sih. Lagi ada. Oke, silakan Bang. Jadi sebetulnya tidak perlu visi misi ya. Untuk visi misi mungkin bagi yang belum pernah mengalami sama sekali. Kalau kita sudah menjalankan ini kan sudah kelihatan. Langsung jalan. Lah iya, nggak usah visi misi lagi. Dan itu sudah jelas kan ya saya bilang. Dan keinginan saya seperti itu. Saya jadi bupati, wakil bupati ataupun tidak. Keinginan siapapun yang jadi bupati. Kalau hal yang saya sampaikan tadi itu dijalankan, yang jelas masyarakat benar-benar merasa nyaman ya. Beban jadi berkurang. Bayangkan, infrastruktur itu terbangun jalan antar desa. Mereka dengan mudah hasil alam, hasil kebun mereka bisa jual, ya kan? Sarananya kan enak sudah. Nah sekarang jalannya nggak ada, dapat hasil kebun berapapun Jauh juga ya. nggak bisa dijual. Akhirnya bisa dijual sama tengkulak, harganya jadi murah. Benar. Itu sangat pasti sekali. Jadi ibarat itu ya infrastruktur jalan itu ibarat urat nadi. Kita ini kan kalau macet saluran darahnya Saluran kan, aliran darah, macam-macam penyakitnya. Pula penyakitnya. Macam-macam penyakitnya Iya, ya. benar. Iya. Benar sekali. Oke, baik Abang. Nah, Apalagi ini mumpung saya siap ini. oke. Tentunya dalam rentan waktu selama menjabat sebagai anggota aktif di DPRD dan juga nantinya akan mencalonkan karena sudah mendaftarkan diri tadi ya Bang ya. Mendaftar kayak. Mendaftarkan diri. Tapi kan belum tahu direkom apa enggak gitu. Oke, baik. Sebagai wakil bupati Kota Waringin Timur, ini saya penasaran nih. Ini pertanyaan pribadi saya, Bang. Siap ya. Bagaimana sih dari Abang pribadi, seandainya ada masyarakat yang memberikan kritikan, masukan, dan saran kepada Abang jika nantinya terpilih sebagai wakil bupati, bagaimana Abang menanggapi kritikan dan saran tersebut? Oh, kalau itu udah biasa gitu ya. Memang itu resiko ya. Kita harus menerima nama kritikan yang pedas ataupun kata-kata kasar itu udah biasa. Karena kita namanya masyarakat kan punya perbedaan macam-macam ya, gitu ya. Tapi kalau masalah kritikan saran itu kan ada salurannya. Mereka bisa mereka sampaikan langsung, bisa melalui DPRD sebagai wakil kan. Benar. Bisa juga melalui forum-forum. Setiap tahun kan ada musrenbang. Jadi kalau di pemerintah itu mereka ada musrenbang setiap tahun. Tapi kalau kami DPRD ini ada riset 3 kali dalam setahun. Karena menyesuaikan masa sidang tadi. Benar. Betul. Jadi itu kalau kita menerima kritik ya udah biasa. Seperti sifatnya membangun ya. Benar sekali. Iya, jadi kita sangat terbuka. Ya terima itu masalah itu. Nah itu tadi yang saya bilang. Jadi saya sebagai petugas partai, ya sekarang ini juga menjabat sebagai sekretaris partai. Ya makanya kemarin kita jangan sampai kita tidak mendaftar gitu ya. Karena namanya mendaftar itu kan belum tentu kita itu direkom ya, syukur-syukur direkomendasi karena juga ada polling yang dinilai sama surveyor ya gitu. Artinya kita siap gitu ya. Memang ya sekarang kan zaman sudah berubah, tidak seperti dulu ya. Kadang-kadang di masyarakat mau tidak mau, suka tidak suka. Sekarang karena saya ngalamin sendiri ya. Sekarang di masyarakat itu esensi itu bisa dikalahkan dengan sensasi. Benar. Itu sudah terjadi, ya kan? Bagaimanapun juga masyarakat sekarang itu kadang-kadang lebih suka yang instan. Iya. Betul. Jadi mereka lebih kadang-kadang memilih tadi sensasi dibandingkan esensi. Saya merasakan sendiri. Ya, tapi kita mau terima lagi mana juga harus kita terima. Itu merupakan pendidikan politik bagi kita ya. Iya. Jadi saya sebagai pengurus partai ya juga punya tanggung jawab yang besar juga gitu ya. Benar sekali. Iya. Banyak kemban dan tugas serta mengabdi juga ya. Selalu ya. Baik. Oke, Abang, menurut Abang, Kalimantan Tengah ini butuh pemimpin yang seperti apa? Secara dari pandangan Abang pribadi sendiri saja.
Kalimantan Tengah ini sebenarnya butuh pemimpin yang mengerti betul, ya kan, potensi-potensi apa saja yang bisa kita kembangkan di Kalimantan Tengah ini. Itu sebetulnya. Karena sebenarnya potensi-potensi ini ada, cuma bagaimana kita memanfaatkan potensi itu supaya menjadi nilai, meningkatkan nilai, ya, jadi untuk kepentingan masyarakat. Banyak sebetulnya. Kita sekarang perkebunan aja kelapa sawit itu terbesar sudah di Indonesia, sudah ngalahin dari Sumatera itu. Sekarang di Kotim aja sudah 800.000, belum Seruyan, belum Kobar, Lemandau, Sukamara, Katingan, ya kan? Gunung Mas, Kapuas, kan ada semua sudah. Ada semua. Nah, Sekalteng ini mungkin 1,5 juta hektar, mungkin lebihnya aja. Lebih. Nah, itu dia. Bayangkan saya bilang tadi, kalau 1,5 juta itu berapa triliun kita menghasilkan? Dengan harga 1.000 aja saya udah hitung satu desa udah 20 miliar. Ya kan? Kalau saya jadi kepala desa saya bilang, program ini berjalan, kita tidak bisa terima lagi dana desa 1 miliar. Cukup dengan 8 miliar ini. Cukup dengan 8 miliar. Iya. 8 miliar kita tidak ada risiko. Kalau 1 miliar kita pertanggungjawabkannya, malah apa? Kawan-kawan kepala desa banyak yang terkena kasus hukum. Jadi mereka tidak salah. Dulu saya jadi kepala desa. Saya orang pertama waktu saya tugas di anggota DPRD Kabupaten, dulu saya di Komisi 1 juga. Jadi urusannya dengan desa, kecamatan. Saya tahu persis bagaimana sebenarnya kemampuan kepala desa itu mampu. Tapi karena mereka kan gini dulu, yang jadi masalah. Setiap desa dia wajib diwajibkan punya pendamping desa, ya kan? Nah, pendamping desa itu dulu diambil dari warisan PNPN Mandiri. Zaman PSBY. Sedangkan jumlah PNPN Mandiri ini se-Indonesia ini cuman ada 15.000. Ya kan? Bukan 15.000. Ya 15.000. Jumlah desa kita berapa se-Indonesia? 74.000 sekian. Saya itu bisa menghafal kenapa? Saya pernah jadi kepala desa. Saya di Komisi 1. Bayangkan 74.000 sekian. Kekurangan 60.000, 65.000. Pendamping itu dari mana mencarinya? Makanya awalnya dulu sempat ada kebingungan di desa itu. Kenapa? Mereka punya 3 kitab suci. Satunya dari Kementerian Desa, Kemendagri, ya kan, dan Kementerian Keuangan. Dulu begitu. Iya, jadi kami ini memang pernah rancu itu masalah dana desa itu. Makanya kawan-kawan kepala desa itu dulu banyak terkasus itu karena bukan mereka salah, karena memang mereka tadi memaksakan untuk pendamping desa itu harus ada. Jadi untuk rancangan pembangunan di desa itu mereka menggunakan tenaga pendamping desa. Saya dulu minta sebetulnya, ya saya mengusulkan, itu belum pernah ada juga mengusulkan. Saya minta tidak perlu pendamping desa, yang harus itu ada konsultan perencanaan yang ada di kecamatan. Karena kalau konsultan yang merencanakan, dia menggunakan basic price namanya kan, sesuai perda atau perbub. Betul kan? Nah kalau pendamping desa, dia menghitungnya beda. Jadi bangunannya sama, setiap desa itu, tapi nilainya jauh. Akhirnya dia tadi tidak bisa membuat desain rapnya. Mereka sering jadi masalah. Bangun gedung TK, anggarannya benar menurut dia, pada saat selesai kelebihan semen kurang atap. Kadang atapnya lebih, kurang semen, kurang batu, kurang dinding, kurang cat. Ini yang jadi masalah. Tapi kalau konsultan kan dia sudah terbiasa, dia sudah tahu. Ya, iya, sudah detail ya. Maka sampai satuannya aja, sampai kesatuannya dia bisa. Satuan 3 ini dia detail sekali. Dan mereka tidak bisa disalahkan. Jadi konsultan perencanaannya yang bikin, di desa cuma pengawasan saja gitu. Itu saya pernah udah lama. Saya orang pertama yang minta itu ya. Kalau itu belum pernah dilaksanakan jadi masalah terus. Jadi temuan terus dari inspektor ataupun kadang-kadang dari APH, kasihan ke kawan-kawan kepala desa itu. Maksud mereka bagus, ingin, tapi kemampuan mereka untuk sampai sana itu terbatas sekali, tidak bisa kita salahkan. Makanya saya orang pertama yang minta dulu, setiap kecamatan itu dia harus ada konsultan perencanaannya. Jadi dari desa itu cuma mengajukan program aja. Ini kita mau bangun sekolah, ya kan? Tolong di sana kan dihitung sama konsultan yang kan. Oh nilai sekian. Anda cuma ngasih speknya aja. Untuk standar ini berapa?
ukuran berapa kali berapa gitu. Nanti konsultan. Semua ada perhitungannya. Sudah ada keluar nanti angka-angkanya. Jadi mereka tinggal mengawasi. Itu lebih simpel dan efektif sebetulnya. Nah, itu yang belum pernah ada sampai sekarang. Mungkin di podcast lain saya belum pernah ada bicara seperti itu. Karena saya ini dari bawah. Saya ini orang desa. Tahu persis seperti apa di desa itu. Iya. Luar biasa ya Pak. Membahas tentang value yang tadi sempat kita bahas Pak. Betul. Tentang nilai dan sumber daya manusianya juga. Nah, dari pandangan Bapak sendiri mungkin bagaimana sih Pak menurut Bapak untuk nantinya jika Bapak terpilih nih sebagai wakil bupati, bagaimana Bapak meningkatkan SDM yang ada di daerah dapil Bapak? Oh, itu mudah saja. Mudah saja kenapa? Kita sekarang semua di provinsi, di kabupaten itu kan sudah ada lembaganya, ya kan? PPSDM itu kan ada badannya di sini yang melatih semua. Benar. Ada, itu ada dan dianggarkan itu. Jadi itu mudah saja. Kan ada badan pemberdayaan masyarakat kan? Iya. Semua untuk naik pangkat golongan mereka ada diklatnya. Jadi itu mudah saja, tidak ada masalah sebenarnya. Jadi kita berdayakan semaksimal mungkin yang sudah ada ini, ya udah pasti tidak ada masalah. Langsung dilanjutkan saja. Lanjut saja, tidak susah itu. Iya, kita kan pendidikan kan nggak lama, 1 minggu 2 minggu bisa pintar orang. Kalau emang nggak bisa ya ganti orang gitu aja. Langsung reshuffle ya Pak? Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Naya Bang. Oke. Boleh mungkin Abang memberikan pesan atau closing statement juga bagi masyarakat Kalimantan Tengah? Baik. Silakan. Kepada masyarakat Kalimantan Tengah seluruhnya ya, itu saran dan himbauan dari saya pribadi untuk kita mampu bersaing atau kita ingin maju, kita harus bisa memanage baik keuangan, waktu ya. Jadi manajemen itu nanti mengandung apa namanya tujuan efektivitas dan efisiensi itu kunci di situ saja. Sebanyak apapun penghasilan kita, uang kita sebanyak apapun, kalau kita tidak bisa memanage itu kan habis. Benar, akan hancur. Iya, tapi kalau manajemennya bagus dengan modal kecil dia bisa akan maju. Itu pasti sekali. Itu saran saya, jaga kesehatan ya kan. Olahraga teratur, tidur cukup, makan yang cukup. Kita pasti sehat. Kalau kita sehat, kita pasti bisa maju. Katakan kan mensana in corpore sano ya, artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat yang kuat. Kalau jiwa kita kuat, pasti kita bisa membangun Kalteng ini. Itu kira saya. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah diterima dan sudah boleh berbincang lebih lagi, sharing-sharing yang luar biasa dengan terobosan-terobosan yang luar biasa sekali yang boleh Abang sampaikan untuk kita semua. Dan tentunya Warta People, demikian perbincangan kita bersama salah satu sosok yang menginspirasi, Bapak Alexius S. Liter. Sampai jumpa dalam Warta Bicara selanjutnya.